Kita bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk dengan Amerika Serikat, dengan Rusia, yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi yang menunjang kehidupan rakyat dan kepentingan nasional tadi. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, ketika dunia lagi deg-degan gara-gara konflik Timur Tengah dan jalur energi global mulai carut-marut, buncah, nah Indonesia dan banyak negara lain kini justru bikin langkah yang cukup berani, bos. Indonesia sendiri telah memborong minyak dari Rusia. Jumlahnya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu 150 juta barrel, bos. Dan yang lebih greget, ternyata harga minyak Rusia ini pun dilaporkan lebih murah pula dibandingkan dengan minyak mentah lain. Nah, namun ternyata ada hambatan nyata nih, bos. Pembelian ini pun berpotensi disangsi oleh geng barat, bahkan baru-baru ini ASEAN termasuk Indonesia ditekan oleh Uni Eropa. Pemerintah kita Indonesia pun langsung menjawab tegas. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah respon tegas Indonesia kepada Uni Eropa dan seberapa untung atau seberapa mantapkah selisih harga yang didapat dengan memborong minyak Rusia ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah gacor, Indonesia pun kabarnya telah mengirim 2 personel TNI sebagai tim pemantau di Kamboja, bos. Nah loh, lantas misi apakah yang mereka emban di Kamboja? Penasaran beritanya? Cus, Markibong. Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, terkait minyak Rusia, kita kupas pelan-pelan dari awal, bos. Jadi admin kutip dari bloombergtechnos.com, diketahui bahwa minyak Rusia jenis Urals dilaporkan bisa lebih murah 10-13 US dollar per barrel, bos, dibanding acuan global seperti Brent crude oil. Nah, biar kalian ada gambaran, 1 barrel itu sekitar 42 galon, itu 159 liter, bos. Sekilas kelihatan cuma murah 10 dolar bae, ya kan? Tapi tunggu dulu, karena Indonesia rencananya mau borong 150 juta barrel. Artinya kalau hemat 10-13 dolar, maka total hemat kita bisa mencapai 1,5 miliar US dollar sampai 1,95 miliar US dollar. Itu kalau dihitung-hitung adalah sekitar 33,8 triliun rupiah. Ngari sodap. Bayangkan ini hematnya cuma dari selisih harga doang, bos. Diskon yang didapat dari Pak D. Putin. Dan timingnya pun juga nggak kebetulan. Saat ini minyak Timur Tengah, kalian tahu lagi, macet. Rusia datang jual minyak segar, lebih murah pula. Ya, siapa yang nggak kepincut, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah minyaknya cucok dan bisa diolah di kilang Indonesia? Karena biasanya minyak mentah itu punya spesifikasi yang membuatnya harus melalui proses tertentu, bos. Nah, jawabannya menurut praktisi migas senior Bapak Hadi Ismoyo, minyak Rusia cukup kompatibel dengan kilang Indonesia. Kilang milik PT Pertamina sudah terbiasa mengolah jenis crude oil dengan spesifikasi mirip. Artinya untuk mengolah minyak Rusia ini, Indonesia nggak perlu upgrade mahal, nggak perlu modifikasi besar, tinggal olah jadi BBM. Jadi secara teknis aman, bos. Secara ekonomi ya jelas menggiurkan. Nah, tapi jangan salah, bos. Di balik setiap barrel minyak Rusia ini, masih ada bayang-bayang sanksi, tekanan Uni Eropa, dan permainan kekuatan global. Lantas, sanksi dari manakah itu? Kemudian bagaimana tekanan Uni Eropa kepada kita baru-baru ini? Dan bagaimana respon tegas Indonesia? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap. Karena beli minyak dari Rusia itu bukan sekadar transaksi biasa, bos. Ini transaksi yang diawasi langsung oleh banyak mata di dunia. Semuanya melotot, bos. Kenapa? Karena Rusia masih berada di bawah sanksi barat, terutama dari Mamarika and the Gang. Jadi memang menurut berita per 17 April 2026 ada relaksasi sementara dari otoritas Amerika yang memperbolehkan pembelian minyak Rusia dan berlaku sampai 16 Mei 2026. Tapi masalahnya, ini cuma sementara. Kalau besok dicabut, bisa-bisa transaksi bisa langsung terganggu, pembayaran bisa diblokir, bahkan bisa kena tekanan finansial global. Dan bukan cuma Mamarika, Uni Eropa juga ikut menekan kita, bos. Dalam pertemuan di Bandar Sri Begawan, Brunei 28 April 2026 kemarin, pejabat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas,
secara belak-belakan meminta ASEAN jangan beli minyak Rusia. Alasannya sih karena uang dari minyak itu dipakai Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Dengan kata lain ya, kalau ASEAN beli maka ASEAN ikut memperkuat Rusia. Ini tekanan moral plus politik, kombonya lengkap bos. Lalu, bagaimana respon Indonesia? Apakah kita manut dengan Uni Eropa? Jawabannya tidak. Indonesia cukup tenang, bahkan cenderung dingin nih. Lewat Kemenlu, Indonesia menegaskan kita kerjasama dengan semua pihak, termasuk Rusia dan juga Amerika. Bukan karena Indonesia bingung arah, tapi karena Indonesia memilih satu prinsip, yaitu ketahanan energi di atas segalanya. Masa iya bos kita mau mati kelaparan gara-gara nggak ada minyak ya kan? Nah, hal ini pun disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI Bapak Faid Nabil. Jadi diplomasi gaya Indonesia ini jelas bebas aktif tapi tetap realistis. Nggak mau ikut blok manapun bos. Dan juga nggak mau rakyat kekurangan energi. Dan kalau admin lihat ya inilah enaknya non-blok. Beli dari Rusia oke, kerjasama dengan Barat juga jalan bos. Bahkan kita bisa lobby-lobby cantik ya kan, karena kita juga dekat dengan Barat. Tapi kalau kemarin kita udah masuk kubunya Rusia China, wah bakal susah kita lobby-lobby bos. Atau kalau kemarin kita masuk kubunya Barat, bakal susah beli minyak Rusia. Krisis kita kayak mereka. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar kedua, seperti yang kalian tahu, hubungan antara tetangga kita, Kamboja dan Thailand, ini juga gak kalah panas. Indonesia pun kabarnya mengirim 2 personel TNI untuk menjalankan misi pemantauan. Nah, misi apakah itu? Jadi admin kutip dari banyak sumber-sumber berita berikut. Pada 25 April 2026, 2 perwira TNI, yaitu Letkol Devi Ibrahim dan Mayor Rangga Hadi Saputra telah mendarat di Phnom Penh, Kamboja. Mereka bukan mau perang bos, bukan untuk operasi tempur, tapi menjalankan misi yang justru lebih rumit, yaitu menjaga agar para pihak tidak berperang lagi. Nah, mereka pun tergabung dalam ASEAN Observer Team atau AOT. Para personel tim pengamat yang bertugas memastikan gencatan senjata antara Kamboja Thailand benar-benar dipatuhi bos. Mereka pun menggantikan senior yang sebelumnya sudah bertugas, yaitu Kolonel Hermawan W. Harima dan Letkol Sukmana Bayu Aji. Dan ini jelas menandakan satu hal penting, Indonesia nggak cuma sekedar mampir tapi konsisten menjaga stabilitas kawasan. Dan perlu kalian tahu, konflik Kamboja Thailand sendiri sempat memanas pada tahun lalu bos, akibat sengketa perbatasan perebutan kuil. Nah, lihat hal ini, ASEAN pun langsung turun gunung membentuk mekanisme pengawasan sejak pertemuan di Putrajaya 28 Juli 2025 lalu. Dan dari situlah lahir sistem pemantauan yang sekarang dijalankan, yaitu AOT, ASEAN Observer Team. Tugas mereka nggak mudah bos. Mereka ini harus memantau situasi di lapangan, verifikasi kondisi sebenarnya di lapangan, hingga melaporkan secara objektif. Singkatnya, mereka harus memastikan 2 negara yang sebelumnya panas tidak kembali tantrum bos, nggak kumat lagi ya kan. Nah, bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.